Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, perikop yang akan kita sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai yang keempat. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau kita membaca surat ini secara sepintas, maka kita akan menemukan satu bagian yang terasa agak janggal di telinga kita. Yakobus mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bagaimana mungkin orang yang jatuh bukan hanya kepada satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan dan harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan? Bukankah ini sesuatu yang aneh, bukan? Nah, ternyata surat Yakobus ini dituliskan kepada setiap orang percaya yang pada saat itu sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Nah, bukan hanya penyiksaan secara fisik, ada juga tekanan psikis. Secara sosial mereka dikucilkan. Secara ekonomi mereka juga dipinggirkan, lalu mereka dihimpit. Susah sekali hidup mereka. Itulah berbagai macam penderitaan dan juga pencobaan yang harus mereka alami. Lalu, bagaimana kita harus menganggap bahwa semua ini adalah suatu kebahagiaan? Nah, jemaat sekalian, coba kita bayangkan kalau kita sedang mengunjungi seorang pasien yang sedang terbaring sakit. Lalu kita berkata, "Hei Bapak atau Ibu, berbahagialah kamu, karena pada saat ini kamu sedang sakit atau sedang dalam keadaan yang kritis." Maka kira-kira apa yang terjadi? Dia akan berkata, "Maaf, pintunya ada di sebelah sana. Silahkan keluar dan jangan kembali lagi ya." Kan? Nah, kita semua sepakat bahwa baik ujian maupun pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak pernah mudah untuk kita lewati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami untuk meminta agar jangan sampai kita itu dibawa ke dalam pencobaan. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Yakobus mengenai pencobaan ini? Nah, pencobaan di dalam bahasa aslinya itu juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai ujian. Apakah itu bermakna positif ataukah bermakna negatif? Semua itu bergantung pada kalimat keseluruhan atau konteksnya. Nah, kalau kita melihat bagaimana iblis mencobai Hawa atau mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, maka kita tahu bahwa jelas ujian atau pencobaan itu mengandung makna negatif, karena memang tujuannya untuk menjatuhkan. Tetapi di dalam kasus pencobaan yang dialami oleh Ayub, itu kita bisa melihat dua sisi. Satu sisi, memang iblis mencobai untuk menjatuhkan iman daripada Ayub. Tetapi di sisi lain, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pencobaan tersebut. Untuk apa? Untuk memurnikan imannya. Untuk memperkuat, mempertegas identitasnya sebagai orang percaya. Nah, pencobaan itu memang seringkali diizinkan oleh Tuhan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk memurnikan iman. Dan itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yakobus melalui perikop ini. Yakobus sedang berusaha menguatkan banyak orang percaya pada saat itu yang memang mengalami penderitaan. Penderitaan yang mereka harus alami adalah penderitaan yang tidak terhindarkan. Dan Yakobus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus melihat berbagai penderitaan itu, pencobaan itu sebagai satu kesempatan untuk mereka, bagi mereka, untuk membuktikan iman mereka, untuk membuktikan identitas mereka sebagai orang percaya
agar semakin sempurna dan juga semakin utuh. Nah, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab dan banyak orang percaya di segala zaman, hidup kita saat ini pun tidak pernah terlepas dari pencobaan. Kita yang di Indonesia mungkin tidak mengalami siksaan fisik seperti orang pada masa gereja mula-mula. Tetapi kita pun mengalami pencobaan jenis yang lain. Yaitu apa? Yaitu pencobaan oleh keinginan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita seringkali dicobai di dalam hal keuangan. Kadang-kadang kita merasa kekurangan uang dan berusaha ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah. Maka kita menggadaikan iman kita untuk memperoleh uang. Ada cobaan yang lain, yaitu pemenuhan hasrat seksual misalnya. Itu seringkali membuat kita mengorbankan kekudusan dan juga kesucian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan berbagai jenis pencobaan-pencobaan lainnya. Nah, cuma sekalian, kegagalan di dalam pencobaan jelas tidak akan membuahkan kebahagiaan. Tetapi berita gembiranya adalah tidak semua ujian dan pencobaan itu harus berakhir dengan kegagalan. Di dalam Alkitab ada banyak dikisahkan tokoh-tokoh yang menang atas berbagai pencobaan. Ada Abraham, Yusuf, Paulus, dan sebagainya. Dan di antara tokoh-tokoh tersebut, yang terbesar di antara mereka ialah Tuhan Yesus sendiri. Cobaan yang harus dialami Tuhan Yesus adalah pada saat ia di kayu salib, dia diolok-olok. Kemahakuasaannya itu sedang diuji dan dicobai. Para prajurit itu mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tidak hanya satu kali cobaan itu datang. Ada cobaan lain datang dari salah satu penjahat yang juga disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dia berkata, bukankah engkau adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat itu? Kalau iya, buktikanlah hal itu. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Pada saat itu, ego Kristus itu sedang dicobai. Ada cobaan lainnya datang dari salah seorang penjahat yang waktu itu bersama dengan Kristus sedang disalibkan. Ia berkata, bukankah engkau adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat? Kalau iya, buktikan hal itu. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Nah, ego Kristus itu sedang dicobai. Ini adalah satu kesempatan yang bagus sekali bagi Kristus untuk membuktikan dirinya sebagai Mesias di hadapan banyak orang Yahudi pada saat itu. Seorang pembebas yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Kita bisa membayangkan betapa heroiknya Kristus apabila ia dengan gagah turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya dan juga para penjahat itu. Namun Kristus tidak melakukannya. Ia tetap taat sampai mati. Kristus menang atas ujian dan juga cobaan itu. Ini membuktikan bahwa ia adalah Allah dan juga adalah manusia yang sempurna. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada teladan yang lebih sempurna bagi kita di dalam menghadapi berbagai pencobaan daripada memandang kepada Kristus. Ujian dan juga cobaan dalam hidup ini seringkali datang dan juga pergi. Tidak terhindarkan. Tetapi apabila kita harus menghadapinya, maka marilah kita melihatnya dari perspektif firman Tuhan. Yakobus mengingatkan kita untuk berdoa, untuk minta hikmat kepada Tuhan dan berseru kepadanya, supaya kita bisa mengerti bahwa baik ujian, pencobaan yang sedang kita hadapi ini adalah sebuah ujian bagi iman kita. Apakah kita bisa melewatinya sebagai seorang pemenang atau justru malah sebaliknya? Dan di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu, ingatlah jemaat sekalian, engkau dan saya tidak sendiri. Ada Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, dekat dengan kita,
di dalam menghadapi berbagai pencobaan itu. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh dengan kemurahan hati, mau mendengar dan menjawab doa kita. Dia adalah Allah yang menolong kita, memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi berbagai pencobaan yang harus kita hadapi. Marilah kita berkata dan juga bertekad sama seperti Ayub yang berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jemaat sekalian, bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk menjalani segala ujian dan pencobaan yang menerpa hidup ini. Dan dengan mengandalkan kekuatan hanya kepada Tuhan, maka segala ujian dan cobaan itu justru akan semakin menguatkan iman percaya kita. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan, bukan hanya bagi Tuhan, tetapi bagi engkau dan juga bagi saya. Kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam menghadapi segala macam pergumulan hidup kita. Amin.